Perkenalkan, nama lengkap saya Mariana Uli dengan NIM 1803030025. Saya dari kelas A jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada video kali ini saya akan membuat tugas dari mata kuliah Sosiologi Terapan buku ke-7 dengan judul buku di sini yaitu tentang partisipasi maksimum yang layak. Selamat menyaksikan. Baik, partisipasi layak maksimum. Di sini melacak naik turunnya masyarakat hebat di era imperatif partisipatif dalam sastra Amerika pasca Perang Dunia Kedua dan sebagainya dalam kota. Bab berikut akan mengeksplorasi upaya para penulis pasca perang untuk memikirkan kembali hubungan antara seniman, karya seni dan penonton dengan cara yang mencerminkan dan terkadang membantu dan menginspirasi yang lebih luas dalam sifat profesionalisme itu sendiri. Dan bagi Baraka di sini, hubungan baru ini merupakan inti dari apa yang disebutkan proses asestesis sebagai sebuah teori yang diadaptasi dari budaya tandingan kulit putih pada tahun 1950-an. Dan pada tahun 1950-an, Evengerde di sini sebaliknya menekankan asal-usul sastra dan kesinambungan dengan pengalaman hidup. Mereka mengembangkan estetika improvisasi yang menekankan lisan dan kinerja. Charles Olson misalnya di sini memahami puisi sebagai transfer energi dari penyair ke pembaca. Sebuah puisi adalah energi yang ditransfer dari mana penyair mendapatkannya dan melalui puisi itu sendiri sampai ke pembaca. Konsepsi sastra di sini berarti bahwa penulis proses juga menekankan aurespondiens. Dan dalam tulisan Lisa Siraganian, sementara seniman, objek bersikeras pada kemandirian makna seni dari interpretasi penonton. Proses seniman percaya bahwa seni tidak dapat dipisahkan dari penonton yang diwujudkannya. Dalam akhir 1950-an dan awal 1960-an, Baraka mengklaim estetika proses ini sebagai miliknya. Pertahapan prioritas proses artistik atas produk jadi. Artis mengklaim terkutuk dengan artefaknya yang ada tanpa dan terlepas dari dia. Dan meskipun prosesnya di sini dalam seni yang baik terlihat di mana-mana, tetapi resikonya kesempurnaan merusak publik yang malas untuk menerima materi sebagai ganti dari apa itu hanya sisa-sisa. Dan saat Baraka berevolusi dari penulis beat menjadi hitam nasionalis budaya, ia menekankan kapasitas seni proses untuk menciptakan jenis baru komunitas politik dengan memasukkan kalayak. Drama partisipatif seperti Slave Ship, dia percaya akan membuat desain yang spesifik secara rasial, efektif secara politis versi transfer energi Olson antara artis dan penonton. Pengorganisir masyarakat di sini tidak boleh membuat lembaga baru. Semua kesejahteraan lembaga menjadi mangsa atau siklus hidup yang tidak sehat.
yang akan mengubah menjadi birokrasi yang kaku dan tidak menyadari kebutuhan klien mereka. Dia membayangkan agen aksi komunitas sebagai organisasi sementara yang dapat menantang lembaga kesejahteraan lokal dan membangunkan mereka dari tidur birokrasi. Profesional kesejahteraan yang ideal di sini adalah pemberi energi kelembagaan dengan tujuan untuk mendeteksi dan mengantisipasi, untuk mengoreksi terlambat dan membedakan, untuk menyelidiki dan membawa melalui, dan untuk mengumpulkan energi dan mengalokasikan dia, untuk mencerminkan dan merumuskan kembali, untuk memobilisasi dan individualisasi, untuk mengumpulkan kekuatan dan membebaskan. Partisipasi klien di sini sangat penting untuk strategi yang memberi energi ini. Satu kali klien diperdayakan, mereka dapat berfungsi sebagai pemeriksaan terhadap melestarikan, mengganggu, dan merestrukturisasi organisasi lokal. Yang berikut, profesional yang dicari. Pada intinya, profesionalisme partisipatif yang dikembangkan oleh para penulis pasca perang dan pekerja kesejahteraan adalah upaya menutup kesenjangan antara akademik dan di luar pada saat celah ini menjadi fitur yang menentukan masyarakat Amerika. Pada tahun-tahun setelah Perang Dunia Kedua, manajer profesional kelas berkembang pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya sebagai tanggapan terhadap ekonomi pasca perang, permintaan untuk pekerja pengetahuan yang berpendidikan universitas. Ekspansi ini bertetapan dengan pergeseran yang lebih dramatis, migrasi meningkatnya jumlah Afrikan Amerika dan Puerto Rico ke kota-kota Amerika. Tidak seperti orang kulit putih yang menghadiri institusi pasca sekolah menengah Amerika dalam waktu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan sebagian besar migran perkotaan ini tidak siap untuk mendapatkan keuntungan dari transisi ke ekonomi pasca industri. Dan untuk menghadapi diskriminasi rasial dan deindustrialisasi perkotaan, mereka tidak dapat memanfaatkan mekanisme yang digunakan oleh generasi etnis ke kulit putih sebelumnya, dan paling banyak bergabung. Surplus tentara pekerja tidak terampil yang besar tumbuh di kota-kota Amerika. Dan dalam tahun 1960-an, di sini banyak anggota kelas baru, yaitu terutama mereka yang berprofesi publik seperti hukum, pekerjaan sosial, dan perawatan kesehatan, mencoba menjahit kesenjangan kelas ini.